Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Satria Adi Prasetya di kelas matematika online, tentunya masih di Tebar Kebaikan Channel. Oke, di video kali ini kita akan membahas latihan soal, yaitu terkait dengan materi peluang kejadian. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak video pembahasannya. Soal nomor 1. Dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Berapa peluang terambil kartu nomor 9 berwarna merah? Oke, di sini ada peluang biasa ya. Jadi berarti langkah pertama kita cari S-nya atau ruang sampelnya. Di sini ada seperangkat kartu bridge yang mana kita tahu ada 52 kartu, sehingga NS-nya itu sama dengan 52. Terus kemudian langkah kedua kita cari kejadian A, yaitu banyaknya kartu nomor 9 berwarna merah. Nah, seperti yang kita ketahui ya, dalam seperangkat kartu bridge itu masing-masing kartu ada 4 jenis. Ya, jadi nomor 9 pun juga ada 4 jenis. Tapi yang berwarna merah hanya ada 2 kartu saja. Jadi yang berwarna kartu yang bernomor 9 berwarna merah hanya ada 2, sehingga NA-nya sama dengan 2. Nah, karena ini hanya kejadian biasa, berarti langsung saja kita masukkan ke dalam rumus PA. PA itu rumusnya NA dibagi NS. NA-nya 2, NS-nya 52. Langsung kita substitusikan ke dalam rumus. Nah, ini NA-nya 2, NS-nya 52. Kita sederhanakan, hasilnya 1/26. Nah, jadi peluang terambil kartu nomor 9 berwarna merah adalah 1/26. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal nomor 1. Oke, next soal berikutnya. Soal nomor 2. Pada percobaan lempar undi 2 buah dadu, berapa peluang munculnya kedua mata merupakan mata dadu prima? Oke, di sini ada 2 buah dadu yang mana kita tahu NS-nya adalah 36 ya. Jadi ada 2 buah dadu, berarti NS-nya ada 36. Nah, kita cari kejadian A-nya, yaitu kedua mata dadu merupakan dadu prima ya, dadu prima. Oke, kita cari kejadian-kejadian yang mungkin. Nah, seperti yang kita ketahui, prima itu kan ada 2, 3, sama 5 ya. Berarti bisa saja 2.2, 2.3, 2.5. Terus kemudian 3.2, 3.3, 3.5. Terus ada 5.2, 5.3, dan 5.5. Nah, ini kesemuanya bermata dadu prima. Sehingga kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga NA-nya sama dengan 9. Nah, ini juga kejadian biasa, bisa langsung kita cari peluangnya. Sehingga PA sama dengan NA dibagi NS. NA-nya kita punya 9, NS-nya sama dengan 36, berarti 9 dibagi 36. Terus kita sederhanakan, sama-sama dibagi 9. Hasil akhirnya 1/4. Jadi peluang munculnya kedua mata merupakan mata dadu prima itu adalah 1/4. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan bisa tinggalkan komentar di bawah.
Oke, next soal berikutnya. Soal nomor 3. Dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Berapa frekuensi harapan terambil kartu nomor 9 jika pengambilan tersebut dilakukan sebanyak 260 kali? Oke, ini hampir sama seperti soal yang pertama tadi ya. Hanya saja ini yang dicari itu frekuensi harapan ya. Oke, langkahnya sama seperti yang soal-soal berikut, soal-soal sebelumnya. Kita cari S-nya, ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah seperangkat kartu bridge, berarti NS-nya ada 52. Terus kemudian kejadian A-nya itu kejadian kartu nomor 9, yang mana kita tahu ada 4 buah kartu bernomor 9, sehingga NA-nya sama dengan 4. Terus di soal juga disebutkan pengambilan tersebut dilakukan sebanyak 260 kali. Jadi banyak percobaan ada 260 kali. Oke, frekuensi harapan itu sama dengan PA dikali banyaknya percobaan, di mana PA berarti NA dibagi NS ya, sama dengan ini, PA-nya NA dibagi NS dikali 260 kali percobaan. NA-nya 4, NS-nya 52, terus dikali 260 kali. Oke, hasilnya sama dengan 20 kali. Ya, jadi frekuensi harapan terambil kartu nomor 9 adalah sebanyak 20 kali. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal nomor 3. Oke, next soal berikutnya. Oke, soal nomor 4. Sebuah mata uang dan mata dadu dilempar undi 480 kali. Frekuensi harapan munculnya angka pada mata uang dan bilangan prima ganjil pada dadu adalah titik. Nah, langkah pertama kita cari ruang sampelnya terlebih dahulu. Di sini ruang sampelnya sebuah mata uang dan sebuah mata dadu. Jadi NS-nya adalah 12. Nah, cara mencarinya gimana? Oke, kita cari satu-satu NS-nya ya. Sebuah mata uang itu NS-nya 2, ada angka, ada gambar. Terus untuk mata dadu ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian kita tinggal kita kalikan saja, 2 dikali 6 ketemu 12. Oke, terus selanjutnya kita cari kejadian A, yaitu kejadian muncul angka pada mata uang dan muncul bilangan prima ganjil. Artinya kita harus tahu bilangan prima ganjil itu berapa saja ya. Oke, seperti yang kita tahu bilangan prima ganjil itu cuma 3 dan 5 gitu ya. Dalam dadu itu cuma 3 dan 5, sehingga kejadian A yang mungkin bisa A3, bisa A5 ya. A-nya ini karena harus muncul angka pada mata uang ya, jadi harus A. Jadi A3 dan A5, sehingga NA-nya itu sama dengan 2. Terus kemudian banyak percobaan di situ dilakukan sebanyak 480 kali percobaan, sehingga rumus frekuensi harapannya sama dengan PA dikali banyaknya percobaan. PA itu NA dibagi NS, banyaknya percobaan ada 480 kali. Tinggal kita substitusikan, NA-nya tadi sudah dicari 2, NS-nya ada 12, terus dikali banyaknya
percobaan. Nah, hasil akhirnya ketemu 80 kali. Jadi frekuensi harapan munculnya angka pada mata uang dan bilangan prima ganjil pada dadu adalah 80 kali. Oke, jadi seperti itu untuk soal nomor 4. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Insya Allah nanti akan saya baca komentarnya. Oke, next soal berikutnya. Soal nomor 5. Dua buah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 atau 10? Ini merupakan tipe soal kejadian saling lepas, ya. Itu ditandai dengan kata atau di sini, ya. Nah, untuk mengetahui itu saling lepas atau tidak, coba nanti kita bahas di bawah. Nah, langkah pertama kita cari ruang sampelnya. Di sini ada 2 buah dadu, berarti NS-nya ada 36. Nah, karena ini ada 2 kejadian, yaitu muncul mata dadu berjumlah 10, muncul mata dadu berjumlah 7, atau muncul mata dadu berjumlah 10. Berarti ada kejadian A, ada juga kejadian B. Oke, kita cari dulu kejadian A, yaitu muncul mata dadu berjumlah 7. Oke, kita cari satu persatu, berarti ada 16, 25, 34, 43, 52, dan 61. Ada 6, berarti NA-nya sama dengan 6. Terus kemudian untuk yang kejadian B, ini muncul mata dadu berjumlah 10. Anggotanya bisa saja 46, 55, dan 64. Jadi NB-nya ada 3. Nah, di sini merupakan kejadian saling lepas karena A dan B tidak memiliki irisan. Jadi A dan B ini tidak memiliki anggota yang sama, ya. Tidak ada anggota yang sama baik di A maupun di B, sehingga ini merupakan kejadian saling lepas. Nah, rumus kejadian saling lepas berarti PA atau B sama dengan PA ditambah PB. PA-nya berarti NA per NS, ya, NA dibagi NS berarti ada 6 per 36. Kemudian yang PB berarti NB per NS, NB-nya ada 3, berarti 3 per 36. Tinggal kita, karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita jumlahkan. Berarti 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 per 36. Kita sederhanakan, hasilnya 1 per 4. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 atau 10 itu adalah 1 per 4. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal nomor 5. Oke, next soal berikutnya. Oke, soal nomor 6. Sebuah mata uang dan mata dadu dilempar undi sekali. Berapa peluang munculnya angka pada mata uang dan bilangan prima pada dadu? Oke. Langkah pertama kita cari kejadian A. Kejadian A itu berarti munculnya angka pada mata uang, ya. Berarti muncul angka pada mata uang, NA-nya sama dengan 1. Seperti yang kita ketahui, NS dari mata uang itu 2, ya, sehingga PA nya 1 per 2.
Terus kemudian kita cari kejadian B. B itu kejadian munculnya bilangan prima pada dadu. Ini ya, bilangan prima pada dadu. NB nya sama dengan 3. Apa saja? Berarti 2, 3 sama 5 ya. Bilangan prima pada dadu itu ada 2, 3 dan 5, sehingga NB nya sama dengan 3. PB nya berarti sama dengan 3/6, sama dengan 1/2. Nah, berarti PA sudah ketemu 1/2, PB juga ketemu 1/2. Nah, di sini merupakan kejadian saling bebas karena A dan B tidak saling mempengaruhi. Ya, yang A itu kejadian di mata uang, yang B kejadian di mata dadu, jadi tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya, sehingga ini merupakan kejadian yang saling bebas. Rumusnya PA dan B itu sama dengan PA dikali PB, jadi tinggal kita kalikan peluang dari A dan peluang dari B. PA nya setengah, PB nya setengah, berarti setengah kali setengah sama dengan 1/4. Jadi peluang munculnya angka pada mata uang dan bilangan prima pada dadu adalah 1/4. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal nomor 6. Oke, next soal berikutnya. Oke, soal nomor 7. Dalam sebuah kotak terdapat 5 kelereng merah dan 4 kelereng putih. 2 kelereng diambil satu demi satu dengan pengembalian. Berapa peluang terambil kedua kelereng adalah kelereng merah? Oke, di sini dijelaskan ya, dalam sebuah kotak terdapat 5 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Oke, di sini ada kotak isinya 5 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Terus kemudian dari kotak ini akan diambil 2 kelereng satu per satu. Oke, ini syaratnya dengan pengembalian. Jadi ini merupakan suatu kejadian bersyarat. Nah, berarti peluang terambilnya kedua kelereng merah. Berarti pengambilan pertama merah, pengambilan kedua juga berwarna merah. Nah, di pengambilan kedua ini bolanya dikembalikan kembali. Nah, jadi kita pakai rumus peluang kejadian bersyarat, di mana PA dan B itu sama dengan PA dikali PB setelah A. Nah, sama dengan PA. PA berarti peluang diambil kelereng berwarna merah. Kita punya 5 kelereng, berarti peluangnya 5/9 jumlah dibagi jumlah kelereng yang ada di dalam kotak, sehingga 5/9. Terus kemudian pengambilan kedua berwarna merah juga, karena ini syaratnya dengan pengembalian, makanya di dalam kotak masih ada 5 merah dan 4 kelereng putih, jadi masih sama ya. Jadi untuk pengambilan kedua berwarna merah juga sama 5/9, karena ini dengan pengembalian. Jadi setelah diambil kelereng merah pengambilan pertama, terus kelerengnya dikembalikan lagi ke dalam kotak itu. Nah, berarti 5/9 dikali 5/9 hasilnya 25/81. Nah, jadi peluang terambil kedua kelereng adalah kelereng merah itu sebesar 25/81. Oke, jadi seperti itu pembahasan untuk soal nomor 7. Nah, next untuk soal nomor 8. Dalam sebuah kotak
terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. 2 bola diambil satu demi satu tanpa pengembalian. Berapa peluang terambil kedua bola berbeda warna? Nah, dalam kasus ini mungkin hampir sama seperti soal yang nomor 7 tadi, cuma bedanya ini syaratnya tanpa pengembalian. Jadi setelah diambil bola pertama, bola tidak dikembalikan ke dalam kotak itu lagi. Nah, di sini ada kotak isinya 6 bola merah dan 4 bola putih. Oke, jelas ini merupakan peluang kejadian bersyarat. Pertanyaannya, kedua bola yang terambil itu berbeda warna. Jadi dimungkinkan pengambilan pertama itu merah, berarti yang kedua putih. Atau bisa juga pengambilan pertama putih, terus pengambilan yang kedua bola merah. Nah, kita punya 2 kejadian, terus kemudian masing-masing kejadian ini kita cari peluangnya. Oke, kejadian pertama dulu, peluang pertama terambil bola merah, kedua bola putih, berarti PA dan B sama dengan PA dikali PB setelah A. Oke, pertama merah, kita punya 6 merah, berarti 6 per 10. Ini 6 per 10. Terus PB setelah A. Nah, karena ini M-nya tadi merahnya sudah diambil 1, berarti kan tinggal 9 bola. Ya, di kotak ada 9 bola yang tersisa. Karena ini diambil bola putih, berarti putihnya kita punya 4, berarti 4 per 9. Oke, tinggal kita kalikan, berarti 6 per 10 dikali 4 per 9 sama dengan 24 per 90. Atau kalau kita sederhanakan, kita sama-sama dibagi 6 ya, berarti ketemu 4 per 15. Oke, itu kejadian pertama ketika bola pertama terambil merah, yang kedua putih. Nah, kemudian kejadian yang kedua. Nah, pengambilan pertama itu terambil putih, kemudian pengambilan kedua terambil bola merah. Oke, pakai rumus yang sama dengan pola yang sama juga. Pertama putih, kita punya putih 4, berarti 4 per 10. Jadi pengambilan bola putih ada 4 per 10. Terus dikali PB setelah A. Nah, yang kedua merah. Merah kita punya 6. Nah, 6 karena tadi sudah diambil 1 ya bolanya, berarti 6 per 9. Jadi dalam kotak sudah berkurang 1 bolanya. Terus kemudian sama, tinggal kita kalikan, ketemu 24 per 90. Disederhanakan 4 per 15. Nah, jadi peluang terambil kedua bola itu berbeda warna. Oke, tinggal kita jumlahkan dari 2 kejadian itu. 4 per 15 ditambah 4 per 15, ketemu 8 per 15. Oke, jadi seperti itu pembahasan nomor 8. Oke, next soal berikutnya. Oke, soal nomor 9. Sebuah dadu dan sekeping mata uang logam, sisi dan angka, dilempar undi bersama-sama sekali. Peluang munculnya mata dadu 5 dan angka pada mata uang logam adalah titik. Oke, langkah pertama di sini kita cari dulu kejadian A. Kejadian A itu munculnya mata dadu 5 pada dadu. Ya, seperti yang kita ketahui, mata dadu itu ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini munculnya mata dadu 5, berarti NA-nya ada 1. Sehingga PA-nya sama dengan 1 per 6.
Terus kemudian langkah selanjutnya kita cari kejadian B. Di sini kejadian B-nya munculnya angka pada uang logam. Oke, NS dari uang logam itu 2 ya, ada angka, ada gambar. Nah, ini muncul angka, berarti NB-nya 1. Berarti PB-nya sama dengan 1/2. Nah, ini merupakan kejadian yang saling bebas karena A dan B tidak saling mempengaruhi. Jadi A dan B itu tidak ada kaitannya ya. Yang A itu pada dadu, yang B pada uang logam. Berarti tidak ada saling mempengaruhi, sehingga di sini merupakan kejadian saling bebas. Nah, berarti pakai rumus PA dan B itu sama dengan PA dikali PB. Tinggal kita kalikan peluang dari keduanya. Berarti ada 1/6 tadi dikali setengah. Hasilnya 1/12. Jadi peluang muncul mata dadu 5 dan angka pada uang logam adalah 1/12. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal nomor 9. Jika kalian masih ada yang bingung, silahkan bisa tinggalkan komentar di bawah. Oke, next soal berikutnya. Soal nomor 10. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola putih. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambil 1 bola merah dan 2 bola putih adalah titik. Nah, di sini diambilnya 3 bola sekaligus secara acak. Nah, tipe-tipe soal seperti ini bisa kita selesaikan dengan kombinasi ya. Dengan kombinasi. Oke, kita cari NS-nya dulu. Karena kotaknya berisi 9 bola ya, yaitu ada 5 merah dan 4 putih. Terus kemudian diambil 3, berarti kombinasi 9, 3. Ada 9 bola, diambil 3 ya, kombinasi 9, 3. Sehingga singkat cerita langsung saja kombinasi 93 itu sama dengan 84 ya. Nanti bisa kalian pelajari lebih dalam lagi, bisa kalian cari dulu nilai dari kombinasi 93 itu berapa. Oke, ini ketemu 84. Terus kemudian terambil 1 bola merah dan 2 bola putih. Berarti NA nya kombinasi 51 dikali kombinasi 42. Nah, ini dapat dari mana? Kita punya 5 bola merah, diambil 1, berarti kombinasi 51. Terus kemudian kombinasi 42, berarti kita punya 4 bola putih, diambil 2 bola putih, berarti kombinasi 42. Nah, kombinasi 51 itu 5, kombinasi 42 itu 6, sehingga NA nya 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, peluang itu sendiri NA dibagi NS, NA nya 30, NS nya 84, sehingga 30 dibagi 84 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6. 30 dibagi 6 itu 5, 84 dibagi 6 itu 14. Jadi peluang terambil 1 bola merah dan 2 bola putih adalah sebesar 5/14. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal nomor 10. Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran latihan soal ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Semoga dalam pembelajaran selanjutnya kalian akan lebih dipermudah lagi
ya. Jadi saran dari saya, perbanyak latihan soal, karena semakin banyak latihan soal, pengalaman kalian akan semakin banyak pula. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di kelas matematika online, tentu masih bersama saya Satria Adi Prasetya di channel Tebar Kebaikan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.